أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tegakkan. Ayo ahibah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita hidup di atas muka bumi ini bukan tujuan kita, tetapi kita mengumpulkan bekal. Kita hidup di atas muka bumi ini yaitu untuk mengumpulkan bekal di hari di mana kita akan berbahagia untuk selama-lamanya, di mana di tempat tersebut kita akan berbahagia dengan kebahagiaan yang hakiki. Dan ingatlah, manusia hidup di atas muka bumi ini melewati beberapa fase, mulai daripada fase dalam kandungan ibunya, di dalam perut, kemudian setelah itu dikeluarkan, dia hidup, kemudian di atas muka bumi ini. Setelah itu dia meninggal dan dia masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di pada mahsyar. Setelah itu ibadah Allah, kita akan masuk pada dua tempat, antara salah satu dua tempat, antara jannah surga Allah Subhanahu wa taala atau ke dalam surga atau ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tentunya di antara kita menginginkan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Semua kita ingin masuk, ingin menggapai dan ingin meraih yang namanya kebahagiaan yang hakiki terdapat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Azza wa Jalla menyiapkan surga yang begitu besar, yang begitu agung, balasan bagi orang-orang, bagi hamba-hambanya yang bertakwa, bagi hamba-hamba yang beriman, yang tidak malas untuk beramal, yang tidak malas untuk melakukan kebajikan di atas muka bumi ini. Maka demi Allah, surga Allah Subhanahu wa taala begitu indah dengan berbagai macam nikmatannya yang Allah Azza wa Jalla siapkan di dalamnya. Maka teman-teman sekalian, lihatlah dan perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Orang-orang yang melakukan kebajikan di atas muka bumi ini, bagi mereka pahala dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kebaikan di dunia, terlebih di akhirat, Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita surganya yang sangat mulia dan agung. Kemudian wala darul akhiratu khairun. Ketahuilah, negeri akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Wala ni'ma darul muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik negeri adalah negeri bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala
menyiapkan surga bukan untuk orang-orang yang malas, bukan untuk orang-orang yang enggan untuk beramal untuk akhirat mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala siapkan surga bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh, yang bertakwa, yang mereka senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka beramal. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Surga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat, tidak pernah didengar oleh telinga tentang keindahan dan kenikmatannya, dan tidak pernah bisa kita hayalkan sebagaimana kita melihat, sebagaimana kita mendengar, dan sebagaimana kita hayalkan keindahan-keindahan yang ada di atas muka bumi ini. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya ketika ada seseorang hamba yang ingin melihat surga, keindahannya dalam hidupnya tidak akan mampu. Yang ingin mendengarkan keindahan surga tentang kenikmatan yang ada dalamnya tidak akan mampu. Begitupun tidak akan bisa terlewatkan di dalam pikiran hati manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadits qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya siapkan, saya sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu sesuatu keindahan, sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dan yang tidak pernah dilihat dan disaksikan oleh mata. Teman-teman sekalian, tempat apapun yang pernah kita lihat keindahannya di atas muka bumi ini, demi Allah tidak akan mampu menyamakan keindahan dan kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wala udhunun sami'at," tidak pernah didengar oleh telinga. Antum mungkin pernah melihat atau pernah mendengar ada seseorang yang menceritakan tentang keindahan sebuah tempat pariwisata di atas muka bumi ini. Maka percayalah, demi Allah, keindahan tersebut yang pernah antum dengar tidak akan bisa menyamakan keindahannya di surga. Karena memang keindahan di surga Allah Subhanahu wa taala siapkan khusus, begitu istimewa bagi hamba-hambanya yang soleh. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala khatar ala qalbi bashar." Tidak pernah terlintas di hati pikiran manusia. Mungkin kita sering menghayal, mengidam-idamkan sebuah tempat yang sangat indah di atas muka bumi ini yang akan kita pergi ke sana, yang akan kita jalan-jalan ke sana. Maka demi Allah teman-teman sekalian, apapun yang kita hayalkan, apapun yang kita pikirkan tentang keindahan tersebut tidak akan mampu menyamakan keindahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekali lagi, surga adalah sebuah ganjaran yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman, yang bersungguh-sungguh, yang saleh di atas muka bumi ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ala hal musyamirul jannah fa innal jannata la khatara laha hiya rabbil ka'bah nurun yatala'la wa rayhanatun tahtazzu wa qasrun masjidun wa nahrun muttaridun wa zawjatun hasna'un jamilah wa faqihatun nadijatun katsirah fi darin 'aliyatin salimatin bahiyyah." Qalu nahnu al-musyamiruna la ya Rasulullah. Qala qulu insyaallah. Suatu hari Nabi Yunus alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh untuk meraih, menggapai dan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla?" Nabi Yunus alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan dan keindahan serta kenikmatan yang ada dalam surga, di mana Nabi Yunus mengatakan, "Ketahuilah, demi Allah, surga Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya di atas muka bumi ini dari kenikmatan yang ada. Hiya rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah cahaya yang terus menerang, terus berkilauan, tidak akan pernah padamnya. Wa qasrun masyidun, yaitu istana yang megah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yaitu luasnya seluas langit dan bumi. Wa nahrun muttaridun, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala siapkan sungai-sungai yang mengalir, dan banyak tempat di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan tentang sungai tersebut, di mana di antaranya Allah mengatakan tajri min tahtihal anhar, di bawah surga mengalir sungai-sungai. Teman-teman sekalian, sungai dalam surga begitu banyak macamnya, tidak seperti sungai yang ada di atas muka bumi ini. Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala siapkan ada sungai susu min laban, ada min asal dari madu, kemudian dari berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dan ketahuilah yang paling terbesar di antaranya yang Allah sediakan adalah untuk Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, Al-Kautsar, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah sediakan di pinggir-pinggir sungai telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bejana-bejana yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua ka'adadin nujumi fis sama. Jumlah bejana tersebut seperti jumlah bintang yang ada di langit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman syariba minhum syurbatan ma'in lam yasma' abada." Barang siapa yang meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali minum, maka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Subhanallah, ibadah Allah. Bayangkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sediakan begitu rupanya. Sedangkan di dunia kita minum, tak lama kita minum, kita harus kembali ibadah Allah. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan lagi, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mengatakan, wa zaujatun hasna'un jamilah. Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sediakan istri-istri yang baik lagi cantik, yaitu bidadari-bidadari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, kesenangan. Surga Allah Subhanahu wa taala hadaiqa wa a'naba. Di dalam surga tersebut ada kebun-kebun. Kemudian bidadari-bidadari yang umurnya sebaya, teman-teman. Ini adalah keutamaan, ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga, tidakkah di antara kalian ingin mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan ini? Para sahabat mengatakan, nahnul musyabiruna laha ya Rasulullah, kami yang akan mendapatkannya, kami yang akan meraih kenikmatan-kenikmatan tersebut, wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, qulu insyaallah, katakanlah insyaallah. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam kelebihan. Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai keunggulan kehidupan akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan surga, daripada kehidupan dunia ini. Di antaranya ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang keunggulan surga Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan dunia ini. Ada 4 hal yang Nabi SAW sebutkan, di mana Nabi SAW mengatakan, wa inna lakum fil jannati antasihu fala tasqumu abada. Yang pertama, keunggulan yang pertama, kalian di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Kita di atas muka bumi ini, teman-teman, sekuat apapun kita merawat badan kita, sesehat apapun yang kita harapkan, kita pasti dan kita pernah merasakan yang namanya rasa sakit, penyakit apapun itu. Adapun di surga Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, abadan abidin, selama-lamanya kita tidak akan pernah merasakan sakit, penyakit apapun itu. Kita akan senantiasa sehat. Yang kedua, kata Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, anta yaum fala tamutu abada. Kalian di surga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa hidup, tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya.
di atas dunia ini, sepanjang apapun umur kita, ujungnya adalah kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun kita, baik yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin, pasti akan datang pada kita kematian, teman-teman sekalian. Adapun di surga Allah Subhanahu wa taala, kematian itu tidak ada, baik di surga ataupun di neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, kematian pada hari kiamat akan didatangkan seperti seekor kambing, diletakkan di antara bainal jannati wan nar, diletakkan di antara surga dan neraka. Dikatakan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, "Araftum hadza?" Kalian tahu ini? Nah, mereka menjawab, "Ya, kami tahu ini ada kematian." Maka ketika penduduk neraka dan penduduk surga menyaksikannya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu menyembelih kematian tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khuludun fala maut, khuludun fala maut, khuludun fala maut, keabadian, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Keabadian, kekekalan, tidak ada lagi yang namanya kematian. Kenikmatan yang hakiki yang kita dapatkan daripada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Keunggulan yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wasalam, anta subbu fala tahrum abada. Kalian akan senantiasa muda, tidak akan pernah ke masa tuanya selama-lamanya. Ini dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita mendapati orang-orang yang sudah tua renta, dimakan oleh umur, dimakan oleh usia. Adapun di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa muda. Maka disebutkan dalam salah satu riwayat dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, umur penduduk al-surga itu antara kisaran 30 sampai 40 tahun. Ibadah Allah ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang keempat, yang terakhir, keunggulan kehidupan di alam di akhirat nanti, yaitu kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa antasbudu fala tasbumu abada. Kalian akan senantiasa merasa bahagia. Tidak akan ada yang namanya rasa kegundah gulanaan, rasa kesedihan tidak ada lagi. Ditiadakan dari orang-orang penduduk surga Allah Subhanahu